Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di pertengahan jalan. Tentu kita semua punya harapan yang sama. Bagaimana agar kiranya kita termasuk dalam bahagian orang-orang yang sukses dalam menapaki hari-hari di bulan Ramadan pada tahun ini. Ada 3 alasan utama paling tidak yang menjadi landasan kenapa kesuksesan dalam menapaki Ramadan menjadi sebuah impian. Yang pertama, tak seorang pun di dunia ini saat ini yang bisa memberikan garansi baik pada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain, hatta keluarga dekat, orang yang paling dicintainya sekalipun, bahwa mereka masih akan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun mendatang. Apa yang kita ikuti pemberitaannya dalam beberapa hari terakhir dan puncaknya kemarin, di mana salah satu kapal selam milik TNI Angkatan Laut tenggelam. Ya, kedengarannya juga unik. Ada kapal selam tenggelam. Sementara pekerjaan utamanya kapal selam itu ya tenggelam. Tapi inilah realitas. Yang fatalnya tenggelamnya kapal ini membawa serta semua orang yang ada di dalamnya. 53 orang. Satu di antaranya adalah salah seorang orang tua santri pesantren Hidayatullah di Jawa Timur. Tragisnya bahkan ada seorang ayah sebelum ikut melaksanakan tugas di kapal selam itu, ada anaknya yang masih belia, bocah, belum SD, sempat ngotot menguncikan ayahnya di dalam kamar. Dia larang bapaknya keluar kamar, apalagi keluar rumah, lebih-lebih pergi bertugas. Ibunya sempat membujuk sampai membuat alasan, kalau kamu kunci bapak di kamar, kayak apa kalau mau pipis? Kalau kamu yang mau pipis enak karena ada pampers. Kalau bapak tidak ada pampersnya, ini jadi masalah. Itu yang membuat anak ini kemudian mengalah. Entah apa ada firasat yang dia baca. Kemudian ayahnya bisa keluar kamar, terakhir keluar rumah dan menjalankan tugas. Dan ternyata itu adalah pertemuan terakhir dia dengan keluarganya. Ya, sekali lagi, ini alasan utama kenapa kemudian kita berharap untuk sukses pada Ramadan kali ini. Sebab tidak adanya garansi bagi siapapun juga untuk kembali bertemu pada Ramadan tahun mendatang. Alasan kedua, kenapa kita berharap untuk sukses? Sebab memang begitu banyak keistimewaan, keutamaan yang disiapkan di dalam bulan Ramadan ini, di mana hal itu tidak akan mungkin bisa dicapai, mustahil bisa diraih oleh siapapun juga di luar dari momentum bulan Ramadan ini. Itulah yang menyebabkan seharusnya kita terangsang, termotivasi untuk serius meraih kesuksesan itu. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita berharap sangat untuk sukses? Sebab di samping begitu banyak keistimewaan yang disiapkan di dalam bulan Ramadan, ternyata ada saja, kalau tidak mau dikatakan
tidak sedikit, ya bahasa ekstrimnya, banyak orang yang ternyata kemudian tidak sukses dalam menapaki hari-hari di dalam bulan Ramadan ini. Istilah yang paling komunikatif yang bisa kita gunakan sebagai lawan kata dari sukses biasanya apa ya? Gagal ya. Kalau ada orang yang tidak sukses, itu berarti dia gagal. Bagaimana bentuk kegagalan seseorang di dalam bulan Ramadan? Kalau merujuk kepada hadis itu ada dua ya. Yang pertama, ada orang yang gagal sebatas merugi. Apa indikasi dari kerugian orang itu? Hadis Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa juwal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada yang dia peroleh kecuali lapar dan haus saja semata. Itu kerugian orang-orang di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, ini yang lebih fatal, bukan sekedar merugi, tapi sudah sampai kepada tingkat celaka. Dan kecelakaan orang ini tidak tanggung-tanggung, didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Kalau malaikat Jibril yang berdoa dan yang mengaminkan Rasulullah, kira-kira persentase peluang untuk dikabulkan oleh Allah itu berapa persen? Dibandingkan kalau Ustadz Azam yang berdoa dan kita-kita yang mengaminkannya, itu tentu sangat jauh tidak berimbang. Jadi peluang untuk celaka itu sangat besar. Sehingga inilah yang kemudian mendorong kita untuk benar-benar serius menapaki hari-hari di bulan Ramadan ini, agar kita benar-benar termasuk dalam bagian orang-orang yang sukses di dalam bulan Ramadan ini. Pertanyaannya kemudian, seperti apa yang harus dilakukan untuk kita sukses itu? Ya, panitia taklim Ramadan Masjid Baitul Karim mengamanahkan kepada saya kemarin sore di WhatsApp, temanya kunci-kunci sukses di bulan Ramadan. Kalau dikatakan kunci-kunci, berarti banyak kuncinya. Ya, ada beberapa kunci untuk meraih kesuksesan. Tapi sebenarnya sukses secara umum dan juga kegagalan yang dialami oleh seseorang, kalau mau dipres sedemikian rupa, rahasianya cuma satu. Ya, tidak usah pakai kunci-kunci, cukup satu kuncinya saja. Bagaimana orang bisa sukses, dan kalau kunci itu tidak digunakan, orang pasti gagal. Dan kesuksesan maupun kegagalan yang dimaksudkan ini berlaku umum dalam konteks apapun. Pokoknya kalau menggunakan kunci ini, peluang sukses itu sangat besar. Kalau tidak mau dikatakan secara ekstrim, pasti sukses. Dan kalau kunci ini tidak digunakan, itu pasti gagal. Apa itu? Ini yang difirmankan oleh Allah pada surah ke-59 ayat ke-18. Saking dahsyatnya kunci ini, sampai-sampai dalam 6.000 ayat lebih di dalam Al-Quran. Dan sekian banyak perintah, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang model perintahnya seperti ini. Tidak akan ditemukan di ayat lain. Meskipun redaksinya ada yang mirip, tapi tidak ada perintah lain yang terkandung di dalamnya di ayat lain itu, kecuali sebatas informasi, yakni di surah An-Nisa ayat pertama. Apa keunikannya perintah di ayat 18 di surah ke-59 surah Al-Hasr adalah sebuah perintah yang diapit oleh dua perintah takwa. Ini menarik ayat ini, bahwa sebelum perintah menggunakan kunci ini, itu diawali dengan perintah takwa, dan setelah turun perintah itu ditutup lagi dengan perintah yang sama, bertakwa. Apa itu? Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Luar biasa. Sebelum dan setelahnya kita diperintahkan untuk bertakwa.
Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Kok ada perintah diawali dan diakhiri dengan perintah takwa? Kalau kita merujuk kepada definisi takwa, maka penjelasan yang paling mudah kita pahami, khususnya terkait dengan perintah ini, adalah definisi yang dibuat oleh Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana definisi takwa menurut yang antum pahami? Ubay bin Ka'ab menjelaskan dengan sangat sederhana. Apakah Anda pernah berjalan di sebuah jalan di mana jalan itu penuh onak dan duri? Umar berkata, pernah. Apa yang kamu lakukan ketika itu? Saya harus hati-hati, saya harus ekstra waspada, jangan sampai salah dalam melangkah yang membuat saya tertusuk duri karenanya. Spontan Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Kesimpulannya apa? Perintah untuk melaksanakan ini memerlukan kehati-hatian, memerlukan kewaspadaan, memerlukan kecermatan yang luar biasa. Sebab tanpa kehati-hatian, tanpa kewaspadaan, tanpa kecermatan, kunci ini pasti tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Apa sih perintah yang terkandung di ayat ini? Intinya adalah perlunya yang namanya perencanaan. Tidak akan ada orang yang bisa sukses di dunia ini dalam bentuk apapun tanpa diawali dengan perencanaan. Dan dapat dipastikan orang yang gagal dalam kehidupannya di dunia ini, itu adalah akibat kegagalan dia dalam merencanakan apa yang hendak dia lakukan. Karenanya ada ungkapan populer yang mengatakan, orang yang gagal dalam perencanaan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi kalau ada orang yang tidak punya rencana, itu berarti memang dia sudah merencanakan dirinya untuk gagal. Untuk poin ini, kaitannya sukses di bulan Ramadan, mari kita jawab secara jujur. Betulkah kita punya perencanaan menghadapi Ramadan tahun ini? Kalau kita termasuk orang yang punya rencana dan rencananya matang, apalagi dalam penyusunannya penuh ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan Allah kunci di ayat ini terakhir, apa kata Allah? Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu tahu persis, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa? Tidak usah neko-neko dengan perencanaan ini. Kalau kamu gagal, yakin saja bahwa pemicunya karena kamu gagal dalam merencanakan. Tidak usah cari alasan macam-macam, apalagi mencari kambing hitam, menyalahkan pihak ketiga. Ini karena protokol kesehatan yang diperlakukan ketat sehingga saya tidak ke masjid. Nah, itu bisa salah satu alasannya. Ya, saya tidak sukses karena tiba-tiba mah saya kambuh, saya batuk melulu, tidak bisa tilawah, dan macam-macam alasannya. Allah sudah mewanti-wanti, jangan cari-cari alasan. Saya tahu betul itu penyebabnya, bahwa memang kamu tidak serius dalam perencanaan itu. Dan sebuah perencanaan yang baik, perencanaan yang benar, adalah perencanaan yang berbasis kepada evaluasi. Perencanaan itu nanti matang kalau kita berangkat dari basis evaluasi, khususnya untuk sebuah pekerjaan yang sudah berulang, apalagi ulangannya berkali-kali. Ini juga pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur. Apakah dari sekian banyak Ramadan yang telah kita lewati, kalau yang sekarang umurnya, siapa yang tertua di sini Ustaz? Katakanlah umurnya 70 tahun. Ada yang 70 ya? Iya Saleh 70. Oh, ada yang 80. Masya Allah. Kalau umurnya 80 tahun, umumnya mulai puasa umur berapa tahun? 12. Anggaplah seperti itu. Berarti sudah berapa kali Ramadan? Sudah 68 kali melewati bulan Ramadan. Pertanyaannya, dari 68 kali yang dilewati ini, pernahkah kita melakukan evaluasi terkait apa yang berhasil kita capai, untuk kemudian itu yang menjadi basis kita menyusun perencanaan? Kalau tidak,
maka bersiap-siaplah kita masuk dalam bagian orang yang gagal dalam bulan Ramadan ini sesungguhnya. Padahal evaluasi yang dituntut seharusnya bukan sekedar hitungan tahun, tapi hitungan hari-hari di bulan Ramadan. Sama halnya tahun ini. Sudahkah kita melakukan evaluasi? Ini akan sangat menentukan tingkat kesuksesan yang kita raih dalam hari-hari yang mendatang. Tidak bisa ada orang yang mengatakan, saya tidak perlu perencanaan. Saya dalam hidup ini cukup mengalir seperti air saja. Saya juga tidak paham apa maksudnya mengalir seperti air. Sebab yang saya pahami waktu sekolah dulu sejak SD, sifat dasarnya air itu, apa itu sifat dasarnya air? Selalu mencari tempat yang rendah. Jadi kalau dia tidak punya perencanaan, dan dia mau mengalir seperti air saja, itu berarti dia sudah merencanakan untuk mencari tempat yang paling rendah. Apa yang paling rendah itu? Ya celaka. Anda mengalir seperti air, tidak punya rencana, itu berarti merencanakan untuk menjadi orang yang celaka. Sekali lagi, adakah perencanaan yang kita buat? Dan itu hanya mungkin benar manakala kita berangkat dari evaluasi. Semoga bisa dipahami apa yang saya maksudkan dalam pemaparan ini. Sebuah perencanaan yang benar, perencanaan yang baik, itu biasanya pasti akan disusul dengan yang namanya persiapan. Apa yang dibutuhkan untuk supaya perencanaan itu bisa berjalan dengan baik, perlu adanya persiapan. Persiapan apa yang dibutuhkan itu tergantung bentuk kesuksesan yang ingin diraih. Orang menyusun perencanaan, membuat persiapan, tapi tidak berbanding lurus dengan kesuksesan yang ingin diraih, itu pasti juga akan gagal. Katakanlah dia punya cita-cita kepingin menjadi dokter. Untuk sederhananya dokter gigi. Untuk itu dia kuliah. Dan semasa kuliah dia bertekad tidak pernah absen setiap kali dosen datang. Dan setiap tugas yang diberikan dia akan kerjakan. Baik tugas di ruang kuliah maupun tugas lapangan. Seserius apapun dia dalam menyusun perencanaan dan langkah-langkah persiapan yang dia buat untuk menjadi dokter gigi. Tapi kalau kuliahnya di Fakultas Sosial Politik dan setiap masuk ke perpustakaan dia cari buku-buku tentang politik, sukseskah dia menjadi dokter gigi? Itu tidak mungkin. Masuk di fakultas kedokteran saja, tapi di jurusan kesehatan masyarakat, itu tidak akan nyambung jadi dokter gigi. Apalagi kalau nyata-nyata bukan di fakultas kedokteran. Itu mustahil. Nah ini juga yang perlu jelas. Kesuksesan seperti apa yang ingin kita raih di bulan Ramadan ini, untuk kemudian persiapan yang dilakukan untuk itu sejalan dengan itu. Baik, saya lanjutkan. Terkait sukses, merugi, dan celaka. Umumnya orang menggunakan istilah, kalau merugi itu seringkali diistilahkan dengan kembali modal. Dia punya modal 10 juta, setelah bekerja berbuat hasilnya 10 juta juga. Itu kembali modal namanya. Itu orang yang merugi. Berbanding lurus antara perjuangan pengorbanan dengan hasil yang dicapai. Ya rugi waktu, rugi tenaga, rugi macam-macam. Tapi yang paling fatal, kalau kemudian modal saja tidak kembali, dia keluarkan modal 100 juta, dapatnya 50 juta. Ya, saya Didu kemarin menulis di Twitter, ada proyek jalan tol di Sumatera Utara, Medan, itu menggunakan anggaran 1,4 triliun. Karena kehabisan modal, banyak hal yang perlu dibiayai, maka untuk mendapatkan uang, proyek jalan tol itu dijual. Harganya 850 miliar. Dengar angka 850 miliar, lumayan besar. Iya, 850 miliar besar. Tapi modal yang dikeluarkan 1,4, apa namanya? Dapat 850 miliar.
Celaka orang yang seperti ini, bodoh betul. Ngapain kerjain proyek kalau hasilnya lebih sedikit dari modalnya? Ini orang yang celaka namanya seperti ini. Dan apakah iman ini sudah mengikuti proses yang benar dalam rangkaian amalan puasa sehingga menghasilkan takwa? Inilah yang perlu direncanakan sesungguhnya untuk bisa menghasilkan takwa. Kalau tidak pernah direncanakan, ya tidak akan bisa bertakwa. Pertanyaannya, kapan kita merencanakan diri menjadi orang beriman? Sebab umumnya kita berbicara iman, lagi-lagi imannya mengalir seperti air saja. Ya kalau toh punya iman, pasti iman yang paling rendah karena mengalir seperti air. Tidak pernah direncanakan. Mari kita jawab secara jujur. Sejak kapan kita memperencanakan diri menjadi orang beriman? Dan benarkah proses yang kita lakukan untuk menjadi orang beriman itu? Saya tidak tahu kok tiba-tiba orang mudah betul sekarang mengklaim diri sebagai orang beriman. Bahkan bertakwa malah. Saking mudahnya itu sampai KPU menjadikan syarat orang mau jadi anggota DPR, mulai DPRD kabupaten kota sampai DPR RI, apalagi mau jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri dan presiden, syaratnya di KPU harus bertakwa. Dan apa takwa yang dimaksud? Masing-masing calon harus buat surat pernyataan, saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya tanda tangan di atas materai 6.000, sekarang 10.000. Kalau sudah ada surat pernyataan, tanda tangan ada materainya, KPU melakukan verifikasi, lolos, dia orang yang bertakwa. Kok jadi segampang itu takwa ini? Gimana ceritanya? Sementara menjadi anggota DPRD saja, saya bulan lalu ke Sulawesi Selatan berbicara dengan salah seorang tim sukses bupati. Saya tanya, berapa biaya yang dibutuhkan sekarang untuk menjadi bupati? Untuk kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan, minimal harus punya 15 miliar. Itu baru bisa ikut bersaing, belum tentu terpilih. Bupati kabupaten termiskin butuh 15 miliar. Padahal jabatan yang akan didapatkan sangat rendah, itu pun durasi waktunya hanya 5 tahun. Kalau di tengah jalan tidak tertangkap KPK. Itu saja sudah 15 miliar. Sementara takwa yang jaminannya adalah surga yang luasnya, Masya Allah, durasi waktunya tidak terbatas, fasilitas kenikmatannya super lengkap. Kok tiba-tiba hanya tanda tangan di atas materai 10.000 selesai? Gimana ceritanya? Meskipun peluang ini dibuka lebar oleh Allah, tapi juga sudah diwanti-wanti bahwa akan sedikit orang yang lolos bisa menggapai ini. Dan inilah yang seharusnya kita persiapkan. Berbicara tentang perencanaan, kaitannya dengan proses yang benar. Orang yang prosesnya benar, kalau imannya sesuai standar, dia akan tahu bahwa puasa yang menghasilkan takwa bukan sebatas puasa menahan lapar dan haus. Sebab kalau sebatas itu akan kontras dengan sabda Rasulullah di awal tadi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa jual atas. Itu menandakan puasa tidak cukup sekadar tidak makan, tidak minum. Perlu ada amalan-amalan pendukung, amalan penopang untuk itu. Orang beriman pasti akan tahu. Iman yang benar perlu perencanaan yang matang, persiapan, ilmu yang memadai untuk mengikuti proses. Saya sebutkan salah satu contoh, sholat. Ini adalah amalan utama yang tidak bisa dipisahkan dengan puasa yang untuk bisa menghasilkan takwa. Berbicara sholat, ini sangat banyak variabel yang perlu jadi perhatian. Pertanyaannya, pernahkah kita punya perencanaan yang matang terkait sholat di bulan Ramadan? Tidak usah keseluruhan. Saya cukup press dulu, waktunya terbatas. Sholat sunnah. Sholat sunnah saya batasi juga. Cukup rawatib. Rawatib tidak usah juga sempurna. Cukup batasan, kata hadis, kalau orang yang sholat sunnah rawatib, itu akan dibangunkan istana rumah khusus di surga nantinya.
Ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau sejak awal tidak direncanakan. Apakah betul salat sunnah rawatib kita memenuhi standar? Apa sunnah rawatib? Berapa banyak jumlah rakaat standar minimal? Berapa menurut hadis? 12. Ini antara lain yang harus dievaluasi. Betulkah kita melaksanakan sunnah rawatib 12 rakaat minimal itu? Ini baru satu poin. Kalau tidak, ini yang harus dicari tahu di mana penyebabnya. Dan apa yang harus dilakukan ke depan supaya minimal 12 rakaat bisa dilaksanakan. Apa itu yang 12 rakaat? Yang pertama, qobliyah duhur. Hadisnya 4 rakaat. Kemudian ba'diyah duhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Selanjutnya ba'diyah isya 2 rakaat. Selanjutnya qobliyah fajar 2 rakaat. Berapa jumlahnya? 12. Ini yang minimal salat sunnah rawatib. Baru ini saja kalau mau dilakukan evaluasi sangat terbuka kemungkinannya banyak di antara kita di bulan Ramadan lepas ini, dan lepasnya tanpa beban. Ada yang sampai ke tingkat bersyukur. Begitu sampai di masjid, alhamdulillah sesuai perencanaan, saya tiba di masjid langsung di qomat, tidak perlu lagi salat sunnah apalagi itikaf lama-lama. Bersyukur sesuai perencanaan. Bagaimana datang ke masjid tidak juga masbuk tapi tidak terjebak salat sunnah. Iman seperti apa yang kayak begini? Tidak bakal jadi dodol garutnya. Ini baru sunnah rawatib. Ini pun baru standar minimal. Apalagi kalau yang lepas 2 rakaat qabliyah subuh, Masya Allah, ini lebih fatal lagi. Dan kalau tidak punya perencanaan, betul-betul bisa lewat. Selesai sahur, karena kebanyakan makannya tidak terkontrol seperti penyampaian Ustaz Zain minggu lalu, kekenyangan, tidak juga sampai tidur, tapi terpaksa harus masuk toilet. Karena kelamaan di toilet, keburu di qamat baru sampai di masjid, lepas qabliyah subuh karena perencanaan yang tidak matang. Padahal tingkatan iman yang benar seharusnya bukan cuma 12, tapi sampai 22 rakaat seharusnya sunnah rawatib dilakukan. Apalagi di bulan Ramadan. Apa itu 22 rakaat? Ba'diyah zuhur tambah 2, jadinya 4. Tambah qabliyah asar, tambah qabliyah maghrib, tambah qabliyah isya. Seharusnya ini menjadi salah satu rangkaian proses yang dilakukan, dan hanya mungkin kalau kualitas iman memadai dan punya perencanaan yang matang. Wah, saya terlambat tidak dapat qabliyah maghrib. Kenapa? Kebanyakan persiapan buka puasanya. Kalau tidak dimakan nanti diembat orang lain, karena ini buka puasa bersama. Apa iya kalau selesai salat sunat ba'diyah maghrib masih ada tersisa? Sebab ada orang yang saya lihat tidak kuat juga makan pada saat buka, tapi keahliannya langsung menyembunyi di tempat sepatu. Luar biasa, buka orang mau makan dia sudah simpuin duluan di tempat sepatu lagi, supaya nanti kalau pulang alasannya cari sendal, pulang padahal nanti di rumah baru diembat habis-habisan. Ya karena takut tidak ada yang kebagian, ya mending makan memang sebelum diqomat waktu maghrib, lepas salat sunnahnya. Dia merasa jauh lebih beruntung dengan dapat bukaan banyak porsinya daripada salat sunnah 2 rakaat. Ini beras ketan yang tidak memenuhi standar. Orang qiyamul lail dia sibuk moto-moto nyoting, alasannya ini tugas, padahal itu hanya mengakali supaya ada alasan tidak ikut qiyamul lail. Ini iman yang perlu dipertanyakan yang begini ini modelnya. Ini baru salat sunnah rawatib, belum bicara salat fardu, belum bicara tilawatil Quran, belum bicara sedekah, belum bicara amalan-amalan lain. Maka tidak ada kata lain. Ini yang perlu matang dan ini yang perlu jelas, supaya langkah-langkah yang kita tempuh betul-betul mencapai tingkat ketakwaan
yang menjadi keinginan kita bersama. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para saudara-saudara yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita sedang berada di gedung Tahfizul Quran. Nah, di sini adalah tempat untuk menghafal Al-Quran. Salah satu perintah Allah kepada orang yang beriman adalah bersedekah. Nah, sedekah yang paling utama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir sampai yaumil akhir. Orang yang bersedekah jariyah, pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita berinvestasi akhirat. Untuk sama-sama kita bersedekah jariyah. Dengan apa? Dengan membangun gedung Tahfizul Quran. Bayangkan, setiap huruf yang mereka baca akan mendapatkan 10 pahala. Kalau mereka membaca 10 huruf, maka mereka akan mendapatkan 100 pahala. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala itu akan diberikan kepada orang-orang juga yang sudah memfasilitasi mereka untuk menghafal Al-Quran. Pahala itu akan dapat kita raih ketika kita membantu dalam pembangunan gedung Tahfizul Quran. Mari kita sama-sama ikut andil dalam program yang mulia ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki, diberikan keberkahan dalam umur, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai wasilah keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Mari kita sama-sama ikut dalam program yang mulia ini. Infak Bapak Ibu dapat dikirim melalui rekening kami.